Siapa yang tidak kenal Masinton Pasaribu, politisi PDIP yang mempopulerkan Samsul kepada Gibran Rakabuming Raka dan sekarang terancam tidak lolos masuk manggung di Senayan, saudara. Suaranya sangat kecil. Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakat. Karma bos, itu karma Anda telah meledek Gibran Rakabuming Raka. Dan saya secara pribadi baru sadar kehebatan Gibran ketika ledekan dijadikan brand oleh Gibran untuk berkampanye. Gila itu. Keputusan yang benar-benar gila itu. Ledekan dijadikan sebagai sebuah branding. Bahkan pertama kali dia pakai kaos Samsul saat futsal itu ya, dipakai branding. Itu bukan keputusan orang biasa loh, menjadikan ledekan sebagai sebuah brandingan dan sukses menarik perhatian. Jadi banyak hokinya ini tim Prabowo, serius. Dari mulai lagu Oke Gas, sukses menarik perhatian. Mau tidak mau, suka tidak suka, anak muda suka lagu itu. Anak saya baru 3 tahun. Oke gas, oke gas. Ada adik istri saya baru SD tuh. Karena kadang-kadang suka nonton HP kan. Pokoknya Prabowo, oke gas, oke gas. Meskipun mertua saya, jujur aja, pendukung Anies Muhaimin. Kuat sekali. Tapi anak-anaknya, oke gas, tahu. Jadi tim Prabowo ini sukses di dalam mengemas cara kampanyenya, mengolah lagunya, dan ini Samsul ini, Gibran, dijadikan branding dan sukses menarik, menyedot perhatian orang. Masinton Pasaribu, aduh. Siapa yang tidak kenal Masinton ini? Keras sekali kan kritikannya sekarang kepada Pak Jokowi. Coba kita baca beritanya, saudara. Karma. Halo Pak Masinton, karma. Kata Bang Pacul, ingat, jangan pernah melawan orang baik dan orang cantik. Mati kau. Kau pasti akan kalah. Itu kata Bang Pacul. Pak Jokowi itu orang baik, jangan pernah kau lawan orang baik. Mati kau. Kau akan kalah. Itu kata Bang Pacul loh. Dari Tribun Medan ya, sosok Masinton Pasaribu terancam tak lolos DPR. Politisi PDIP populerkan Samsul dan bling-bling sayur. Politikus PDIP Perjuangan Masinton Pasaribu terancam tidak lolos Senayan. Politikus yang sering mengkritik Jokowi dan menyindir Gibran Rakabuming ketika menjadi cawapres terancam hengkang dari DPR RI. Ntar ada motor, kencang banget suaranya. Ini makanya natural ya bila orang kemudian emosi mendengar suara bising motor itu. Kemarin kan pas ada TNI yang sempat memberi pelajaran kepada pengendara yang gaur-gaur motor. Itu spontan bos, kita juga bisa emosi mendengar kalau knalpot bising itu menghampiri kita kan. Iyalah, natural itu, bukan settingan, bukan karena perintah. Bisa natural, bisa sangat natural. Ada banyak kejadian orang marah gara-gara bising knalpot di jalanan tuh. Masinton Pasaribu sempat mempopulerkan istilah Samsul yang ditujukan ke Gibran Rakabuming. Samsul merupakan singkatan dari asam sulfat. Masinton memberi julukan Samsul ke Gibran karena putra sulung Jokowi itu sempat salah mengucapkan antara asam folat dan asam sulfat. Masinton juga memberikan julukan bling-bling sayur ke Gibran. Bling-bling sayur itu oleh netizen memiliki karakter asem, kecut, dan karakternya mudah rontok. Sedangkan Samsul itu oleh netizen adalah sebagai singkatan asam sulfat.
Asam sulfat ini menjadi ramai diperbincangkan setelah Gibran salah ucap asam folat. Gibran juga sudah mengakui kekeliruannya dan meminta maaf. Masinton menyebut istilah-istilah dari netizen merupakan suara atas realita yang terjadi. Oke, udahlah. Intinya poinnya di atas tadi bahwa bahkan suara Masinton itu di bawah Ade Armando loh. Coba kita lanjut. Ada nih rekapan suaranya. Yang pertama siapa? Cuma berapa ribu nih si Masinton ini. Bentar kita lihat urutannya nih. Oh, nih ada nih. Yang pertama Hidayat Nur Wahid dari dapil ini ya, Masinton itu Jakarta kalau nggak salah. Hidayat Nur Wahid PKS 86.000 suaranya, gila weh. Uya Kuya, kemudian yang kedua Uya Kuya 42.000 lebih. Himayatul Aliyah dari Gerindra 35.000 lebih. Kemudian Abraham Srijaya dari Golkar 28.000 lebih. Kemudian Ida Fauzia dari PKB 28.000 lebih. Ade Armando dari PSI 25.000 lebih. Kemudian Once dari PDIP 25.000. Kurniasih dari PKS 22.000. Melani dari Demokrat 20.000 lebih. Eriko dari PDIP 19.000 lebih. Masinton Pasaribu 19.200. Kalau tadi Eriko 19.600, ini Masinton 19.200. Masih kalah oleh Eriko. Jadi ini bukti karma loh. Gerakan rakyat langsung. Yang sebetulnya kedaulatan itu kan di tangan rakyat. Bener gak? Rakyat yang kemudian bisa menilai mana yang sebetulnya keliru dan mana yang sebetulnya harus diperjuangkan. Orang yang arogan loh sekarang itu Masinton. Kita lihat di berbagai televisi gila-gilaan tuh menyerang Pak Jokowi. Dulu menyerang Gibrannya gila-gilaan tuh. Tapi untung Gibran manusia cerdas, pintar. Saya akui sekarang karena melihat dari perdebatan semula kita juga meragukan. Siapa yang tidak meragukan Gibran? Saya pribadi sangat meragukan Gibran pertama kali. Ya, tapi ketika nonton ya udah kita terima aja faktanya bahwa memang orang ini cerdas, orang ini pintar, gimana lagi. Apalagi ketika saya tersadar satu kali lagi ketika Gibran menjadikan ledekan, menjadikan hinaan sebagai branding. Ini bukan keputusan orang bodoh, bos, dan sukses. Ini bukan keputusan orang bodoh, ini keputusan orang jenius, serius. Orang yang bisa menjadikan ledekan sebagai branding lalu sukses, itu bukan keputusan orang bodoh, itu keputusan orang jenius. Kalau orang-orang biasa nggak mau menjadikan ledekan sebagai branding, tapi kalau orang jenius mikirnya kan panjang, efeknya dan lain sebagainya. Ternyata diputuskanlah dipakai Samsul sebagai branding dan sukses menyedot perhatian. Dan itu bukan pekerjaan mudah, dan itu tidak mungkin dikerjakan oleh orang biasa-biasa aja di dalam pemikiran. Maka saya sekarang meyakini 100% bahwa Gibran memang orang luar biasa. Orang cerdas, orang pintar. Nggak bisa lagi orang kemudian meremehkan dia. Batal semua tuh. Yang meremehkan dia, yang menyebut dia pelangap long, dan itu batal semua kelemahan-kelemahan itu. Lah ya. Ya cuma pengen lihat aja. Masinton. Sekarang masih kenceng ya kalau kemudian dari tim Ganjar itu diundang ke televisi, Masinton masih karena ya karakternya kayak gitu dari dulu. Cuma sekarang agak lain sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Masinton lebih bisa introspeksi diri yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti Gibran dan Pak Jokowi tidak bisa diremehkan, saudara.